Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Mas dan Mbak Asisten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khalid Rukun Hanif dengan NIM 194398382 PT 08017 di kelompok 32 dengan asisten mendamping Mbak Rosida Arum Praktika. Di sini saya akan memaparkan laporan saya tentang mini project acara 1 uji viabilitas biji. Yang pertama yaitu pengertian viabilitas biji sendiri merupakan kemampuan benih untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Viabilitas benih merupakan salah satu unsur dalam mutu fisiologis benih. Menurut Ilyas, viabilitas benih merupakan daya hidup benih, aktif secara metabolis dan memiliki enzim yang dapat mengkatalis reaksi metabolis yang diperlukan untuk perkecambahan dan pertumbuhan kecambah. Untuk perhitungannya sendiri menggunakan perhitungan potensi tumbuh maksimal biji, yaitu jumlah benih yang tumbuh dibagi jumlah benih yang ditanam dikali 100% menurut Teva. Untuk tujuan mini projectnya sendiri yaitu bertujuan untuk mengetahui pengertian dan metode penentuan viabilitas pada biji. Viabilitas biji dapat diketahui melalui germinasi. Germinasi merupakan serangkaian peristiwa sejak benih mengalami dormansi sampai benih tumbuh. Sehingga praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi viabilitas biji dan pertumbuhan tinggi tanaman. Untuk alat dan bahannya sendiri yang digunakan dalam mini project ini adalah yang pertama alat, yaitu meliputi botol plastik atau gelas plastik yang bekas, kapas, kamera, gunting, atau cutter, dan penggaris. Untuk bahannya sendiri yang digunakan yaitu salah satu jenis tanaman yaitu yang saya gunakan saat ini adalah biji jagung, zeamais, dan air. Untuk metodenya sendiri terdapat 3 perlakuan. Yang pertama adalah kontrol, yaitu 5 biji jagung yang tidak diberikan perlakuan apapun, kemudian ditanam di media kapas yang telah diberi air pada wadah. Yang kedua adalah direndam pada air biasa selama 12 jam, yaitu 5 biji jagung direndam dengan air biasa selama 12 jam, kemudian biji yang telah direndam digerminasi di media kapas yang telah diberi air pada wadah. Yang ketiga yaitu direndam dengan air suhu awal 100 derajat Celcius atau air mendidih selama 12 jam. Yaitu 5 biji jagung direndam di air suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian biji yang telah direndam digerminasi di media kapas yang telah diberi air pada wadah. Untuk kegiatan praktikumnya sendiri yang pertama yaitu persiapan media. Persiapan media dilakukan dengan menyiapkan wadah germinasi. Kemudian wadah diberi media berupa kapas yang dibasahi dengan air. Setelah dibasahi, maka media telah siap digunakan untuk germinasi. Yang kedua yaitu germinasi biji kontrol, yaitu biji jagung tanpa perlakuan perendaman. Menurut Swita, biji tanaman tanpa perlakuan akan memiliki kecepatan berkecambah yang lebih lama dibandingkan dengan diberi perlakuan. Yang ketiga yaitu germinasi biji direndam dengan air biasa selama 12 jam. Germinasi pada biji jagung yang direndam dengan air biasa selama 12 jam akan memberikan stimulus biji dalam cepatnya pertumbuhan. Menurut Bennett, tujuan perendaman biji adalah untuk menyediakan air bagi biji untuk perkecambahan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, menurut Awunyo Vitor et al., efek dari perendaman benih dapat meningkatkan potensi fisiologis benih tersebut. Lalu yang keempat ada germinasi biji direndam air mendidih selama 100 derajat Celcius selama 12 jam. Yaitu biji jagung yang direndam dengan air mendidih 100 derajat Celcius selama 12 jam akan memberikan percepatan biji dalam menyerap air. Namun lamanya perendaman dengan air panas juga akan berpengaruh dalam kerusakan struktur biji. Menurut Martin et al., menyatakan bahwa air panas mematahkan dormansi fisik pada Legumiaceae melalui tegangan yang menyebabkan pecahnya lapisan microsclerates. Ketegangan dalam sel bagian luar menyebabkan keretakan sehingga O2 dan air dapat cepat masuk dalam biji. Lalu yang kelima ada peletakan dan penyiraman biji. Peletakan biji pada media diberi jarak agar tidak terlalu berdekatan agar pertumbuhan akar tidak saling bertumpu. Romudia et al. Menyatakan bahwa pemeliharaan perkecambahan dengan penyiraman
Romidiah et al. Menyatakan bahwa pemeliharaan perkecambahan dengan penyiraman. Penyiraman dilakukan 1 hari sekali atau sesuai kebutuhan tanaman. Yang terakhir yaitu pengukuran dan pencatatan. Pengukuran tanaman jagung atau zeamais dilakukan sebanyak seminggu sekali selama 2 minggu yang meliputi tinggi kecambah dan jumlah biji yang berkecambah. Pengukuran dan pencatatan tersebut akan digunakan untuk mengukur viabilitas biji dengan perlakuan yang berbeda. Lalu ini merupakan hasil dari apa yang telah saya tanam. Yang pertama yaitu kontrol jumlah biji yang tumbuh 3, biji yang mati 2, dan persen viabilitas yang didapatkan adalah 60%. Kemudian pada air biasa, jumlah biji yang tumbuh 1, jumlah biji yang mati 4, dengan persentase viabilitas 20%. Pada air, perlakuan air suhu awal 100 derajat Celcius, jumlah biji yang tumbuh 0, dan jumlah biji yang mati 5 atau seluruhnya, dengan persen viabilitas 0%. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel 1 bahwa tanaman jagung yang tidak diberikan perlakuan kontrol sebanyak 5 biji yang ditanam terdapat 3 biji yang tumbuh dan 2 biji yang mati dengan persentase viabilitas 60%. Tanaman zeamais yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air biasa terdapat biji yang tumbuh sebanyak 1 dari 5 biji yang ditanam dengan persentase viabilitas 20%. Tanaman zeamais yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius sebanyak 5 biji, tidak terdapat biji yang tumbuh dengan persentase viabilitas 0%. Faktor yang mempengaruhi viabilitas berdasarkan praktikum yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, media tanam, dan lama dari penyiraman. Kemudian dalam detailnya bisa kita lihat di tabel berikut ini. Oke, langsung ke pembahasannya. Untuk pembahasannya sendiri berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel 2 bahwa tanaman jagung atau zeamais yang tidak diberikan perlakuan pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata 6,5 cm dan minggu kedua memiliki tinggi rata-rata 5,8 cm. Tanaman zeamais yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air biasa pada minggu pertama memiliki tinggi rata-rata 0 cm dan pada minggu kedua memiliki tinggi rata-rata 1 cm. Tanaman zeamais yang diberikan perlakuan perendaman selama 12 jam dengan air mendidih 100 derajat Celcius pada minggu pertama dan minggu kedua mati. Faktor yang mempengaruhi tinggi tanaman berdasarkan praktikum yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, cahaya matahari, media tanam, dan lama pemeliharaan. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa viabilitas biji tanaman dapat diketahui dengan melakukan germinasi biji. Uji viabilitas biji dilakukan dengan 3 perlakuan, yaitu kontrol, perendaman air biasa selama 12 jam, dan perendaman air mendidih atau 100 derajat Celcius selama 12 jam. Perendaman mempengaruhi viabilitas dan tinggi tanaman. Faktor yang mempengaruhi viabilitas yaitu intensitas penyiraman, suhu perendaman, lama perendaman, suhu lingkungan, media tanam, dan lama pemeliharaan. Untuk daftar pustaka sendiri sebagai berikut. Lalu untuk lampirannya dari perhitungan viabilitas yang telah saya paparkan di tabel pertama adalah sebagai berikut. Untuk footage-nya akan saya nyalakan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu air untuk perendaman, air biasa, yang pertama. Jagung direndam, kemudian diambil yang mengapung. Lalu direbus air hingga mendidih, kemudian matikan kompor. Biji jagung kemudian direndam di air mendidih selama 12 jam. Kemudian disiapkan botol bekas sebagai pot.
Masukkan media ke dalam pot. Ambil 5 biji untuk masing-masing perlakuan. Kemudian dilakukan penyiraman hingga lembab. Lalu setiap 7 hari sekali diukur tinggi kecambah dan jumlah kecambah yang hidup atau mati. Dan catat. Terima kasih. Baik, sekian. Terima kasih atas waktunya. Mungkin segitu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.